Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak Taufik rekam dulu kamera yang sini ya. Baik, Pak Taufik hari ini membawa ini namanya torso ya. Ini namanya torso. Ya, ini namanya torso, organ-organ pada manusia. Nah, Pak Taufik mau cek apakah kalian masih mengingat organ-organ yang kemarin kita pelajari, terutama organ pencernaan ya. Nanti boleh juga kalau yang ditunjuk organ pernapasan, kamu silakan jawab. Dari kelompoknya Sarit yang Pak Taufik tunjuk, sebutkan nama organnya ya, yang nanti kena titik merah ya. Ini. Rongga mulut atau mulut ya. Fungsinya untuk ya. Kelompoknya Abror. Ini Abror, ini apa ini Abror? Organ apa? Sistem apa? Pernapasan. Ini apa ini kelompoknya Farih? Yang ini nih? Itu lambung. Lambung, organ apa? Itu apa namanya? Pencernaan. Pencernaan. Kelompoknya Nias, ini yang warna hitam apa? Nih. Hati organ apa? Hati. 3, 4. Oke, kelompok kamu dulu Faris, silakan. Pencet. Baca, yuk. Di usus juga terdapat cairan empedu. Salah. Ayo kamu pencet di sana. Yang mana? Ini. Jangan nutupin. Ada empedu juga ya. Oke, kelompok sini Mikael. Di usus besar. Oke. Kelompok Abror. Ya, sini maju. Baca dulu. Ini nomor 1, 2. Nggak kelihatan ya? 3. Ya udah, dilihat di situ kelihatan nggak? Oke, kelompok. Ayo cepat. Ya. Ayo waktunya udah jalan tuh cepat. Duduk. Terakhir siapa? Sini maju lagi. Mengalami pencernaan secara titik-titik dan titik-titik. Lakukan sama ya seperti kemarin. Kemudian indikatornya kalian harus memahami gangguan pada organ pencernaan. Kemudian mempresentasikan gangguan organ pencernaan pada manusia. Jadi di manusia itu ada gangguan-gangguan di organ pencernaan. Fokus ya belajarnya ya, itu mengerjakan apa?
Rasa tuh simpan dulu nak. Simpan dulu. Nias sama Fari duduknya kamu di mana? Fari. Teman-teman bantu tertib ya. Supaya waktunya pas sampai jam 2. Kalau nggak selesai nanti nambah lagi. Ayo Nias, kembali Nias. Ya, pada organ-organ manusia itu ada namanya gangguan-gangguan seperti asam lambung, penyakit mah, diare, muntaber. Muntaber itu singkatan dari muntah berak. Kemudian ada usus buntu. Oke, baik ya. Kita lihat tayangan video berikut ini. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Gini Bang, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bang? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bang. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit Fokus. tapi kalau tidak Perhatikan. mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. atau Diperhatikan sering ya, terlalu rasa makan. juga. Gejalanya Itu kamu ngerjain apa, adalah perut nulis terasa aja, nggak perih fokus dan lah. mulas jika terlambat makan. Simpan dulu. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bong. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Dipotong. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus.
Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Baik, kamu Pak Taufik minta untuk menulis seperti kemarin ya. Nih, Pak Taufik punya kuis mencari kata. Di sini ada Di sini ada nanti dicek ya, nanti dicek. Kamu bagi dulu aja. Nih. Per semua kelompoknya dapat. Satu. Nah. Ganti-gantian, kan ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5, kamu cari satu aja. Yusuf dibantu nah. Halo geng. Kalau udah ketemu 5, langsung tulis yang bawah ya. Iya. Biarin. Udah. Ini apa sih itu toilet? Singkatan ini. Udah, kan ini usus buntu ini singkatannya. Ini usus buntu. Ini asam lambung. Satu lagi. Udah 5 kan? Udah selesai. Udah 5 itu. Tuh, yang usus buntu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami jelasin. Memperkenalkan nama saya Royan Niaz Rashad Tarif Hanif. Kami akan GERD karena terlalu sering makan asam, pedas dan minum alkohol. Diare karena sering makan yang pedas dan asam. Karena telat makan. Appendicitis karena terlalu sering makan makanan yang pedas, minum kopi, asam, dan karena sering menahan buang air besar atau BAB. Dan penyebabnya. Nama penyakitnya 1. MAG. Penyebab pola makan yang tidak teratur. 2. Diare, banyak makanan yang pedas dan asam. 3. Sembelit, terlalu lama menahan kotoran. 4. Usus buntu, terlalu banyak kotoran yang numpuk.
5. Asam lambung karena terlalu banyak makan asin dan pedas. Isa, itu nggak kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan nama-nama penyakit yang disebabkan karena tentang LKPD. Salman, Yusuf, Prabu, Azril, Fahri. Pertama, diare. Penyebabnya adalah kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. 2. Sembelit, terlalu lama menahan buah air besar. 3. GERD, makan makanan terlalu asam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Mikail. Saya Rafa. Saya Kenshin. Jadi ini adalah nama penyakit. Yang pertama, nama penyakitnya diare. Penyebab terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Kedua, sembelit, terlalu lama menahan air besar. 3. GERD, telat makan. 4. Endositis, usus buntu, terlalu banyak menampung kotoran yang penuh. 5. Kuman yang di makanan. Tadi kamu menemukan gak itu 5 penyakitnya yang di dalam teka-teki? Tiap suapan mie instan ibarat kenikmatan yang ada duanya. Mau pakai lauk tambahan atau enggak, mereka tetap indah apa adanya. Bahkan di benua tetangga, pemerintah sana aja udah pernah dituduh terlalu manjain tahanan penjara karena ngasih makan yang mie instan. Ya, gara-gara saking enaknya. Tapi kita juga sering dibilangin kalau mereka itu membawa bahaya. Tapi sebenarnya apa yang bakal terjadi seandainya kita cuma makan mie instan doang tiap hari? Pertama-tama mungkin kita bakal bahagia karena perut kita kenyang, lidah seneng, dan dompet juga ikutan tenang. Tapi buat tahu apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya, kita bisa lihat kisah jurnalis ini yang beneran eksperimen makan mie instan terus-terusan selama seminggu. Ya, di hari pertama rasanya baik-baik aja, bisa pergi dan kerja kayak biasa. Tapi keesokan paginya badannya mulai agak lemas dan rasanya pengen buru-buru tidur. Hari ketiga makin terasa lesu dan mulutnya berasa asin. Di hari keempat melihat mie instan udah gak asik, malah justru jijik. Ya, dia ngerasa selalu haus, kecapean, hampa, dan hilang nafsu makannya. Dan katanya rasanya itu jadi kayak orang yang baru sembuh dari sakit. Dan semua perubahan di badannya makin parah di hari kelima. Dan gak cuma fisik, emosi pun juga jadi kena. Dia jadi lebih gampang marah, bahkan sama masalah-masalah yang kecil doang. Nah, coba kalian bayangin apa yang bakal terjadi kalau dilanjutin sampai sebulan atau bahkan setahun. Gila. Apapun ujungnya, mungkin kita semua tahu bahwa ini jangan ditiru. Mie instan emang bikin kenyang karena kalorinya itu tinggi.
Tapi ya udah sampai itu aja. Nutrisi penting lainnya sayangnya rendah dan bisa ganggu keseimbangan gizi badan kita. Dan gak cuma itu, ada garam, micin, dan lemak jenuh yang banyak di mie instan bisa bikin kita jadi tinggi ini, tinggi itu, dan tinggi ini juga. Dan angka di timbangan juga jadi tinggi. Oke. Tapi kalau gitu, gimana kalau sebaliknya? Apakah sehat kalau misalnya cuma makan sejenis sayur aja tiap hari? Ternyata kalau cuma satu jenis, sama bahayanya juga. Mau itu mie instan doang, mau itu satu sayur doang, mau itu boba tiap hari, sekalipun nasi goreng 400 juta pun, intinya kita mesti memenuhin asupan gizi kita. Itu kuncinya harus seimbang. Ibarat tim bola, tentu nggak lucu kalau 11 orang isinya striker semua. Intinya sekarang kita tahu dampak konsumsi mie instan terus-terusan. Makanya kata peneliti dari Harvard ini, cukup 2 kali sebulan aja makannya. Bisa juga nambahin sayuran dan lauk biar gizinya juga jadi jauh lebih lengkap. Jadi tenang, kesimpulan video ini bukan berarti kita harus langsung ngebuangin stok mie yang ada di rumah kita semuanya. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, sebelum kita memaparkan ini, Pak Taufik punya ice breaking dulu ya. Ice breaking. Bukan sio-sio lah ganteng. Ice breaking ya. Yang Pak Taufik tunjuk langsung maju. Tunjuk tangan dulu Bapak. Ini Ini yang buat orang ya. Apa? Apa? Ayah bahaya tuh, ada laptop kena nanti. Rasa nanti jatuh. pelakunya lain kesini, itu juga menit apa? Itu kok ada suaranya nih. Ya, itu kan bisa kan suaranya. Tidak mampu ngecek lagi. Oh iya. Mau si Bino. Ya. Wah, itu ada Nanti besok gambarnya Isa taruh di situ, gini-gini. Dirapikan adik. Ya. Kamu punya komputer ya? Stop. Punya PC ya? Yang udah, kita ada challenge lagi ya. Challenge untuk recallingnya modelnya berbaris dari sini. Udah siap ya? Yang bisa jawab, yang bisa jawab kalau dia belum mendapat kesempatan diam ya.
Belum. Penyakit yang gara-gara menahan BAB terlalu lama apa namanya? Pas ke belakang. Good, salah. Penyakit yang terlalu lama karena menahan BAB. Sembelit, betul. Duduk. Kelihatan nggak kamera? Mana? Mana kamu nggak kelihatan? Haris. Penyakit yang karena banyak memakan yang pedas. Asam lambung. Betul. Duduk. Penyakit yang karena pola makannya tidak teratur. GERD. Bukan. Diare. Bukan. Usus buntu. Bukan. Diare. Bukan. Apa pertanyaannya? Penyakit yang penyebabnya karena pola makannya tidak teratur. Betul. Penyakit yang makan yang tidak sehat. Diare, betul. Yang udah betul jangan mundur lagi ya ke belakang ya. Langsung duduk. Nanti gak pulang-pulang nanti. Usus buntu. Ya, betul. Apa fungsi dari usus halus? Lewat belakang. Fungsi dari usus halus mencerna makanan. Lebih tepatnya? Apa? Belum. Fungsi usus halus? Nggak tahu. Mundur. Fungsi usus halus? Apa? Bukan. Usus halus fungsinya? Bukan. Betul ya. Boleh. Udah kejawab. Sekarang soal yang lain. Fungsinya usus besar? Untuk merubah makanan menjadi kotoran. Merubah? Enggak. Belum tepat. Terot. Dadah. Apa tadi? Fungsinya usus besar? Besar untuk Usus besar fungsinya? Nggak tahu. Terakhir. menyalurkan makanan ke Bukan. Yang udah jawab usus besar langsung selesai nih. Jangan goyang-goyang. Halo. Fungsinya usus besar? Usus besar. Lewat. Usus besar. Mencerna makanan. Bukan. Kameramen jati nih. Pas. Usus besar. Untuk usus besar. Iya. Makanan menuju lagi loh. Menuju apa? Menuju Sebelum ke anus. Ya, betul. Udah ya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang gangguan atau penyakit yang ada di sistem organ pencernaan ya. Tadi kamu sudah mengekspor sendiri ya penyakit-penyakit melalui video, melalui buku, dan juga melalui game-game ya di quizzes. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Dari kelompok Yusuf, kenapa? Ya, baik teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.